Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat menikmati hidup ini, nikmat sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berdakwah, membawa ajaran agama Islam yang hingga detik ini masih kita pegang teguh, dan mudah-mudahan kelak kita disatukan kembali bersamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di tahun 1442 Hijriah. Tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun pun berganti. Berapa banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya adalah, kapan waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita senantiasa mengisinya demi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberikan nikmat panjang umur oleh Allah dan dia mengisinya dengan kebaikan-kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan nikmat panjang umur, namun dia isi nikmat umur tersebut dengan amalan-amalan yang buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, pengajian kita kali ini akan mengangkat tema tentang 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Sungguh unik saat ini kita berada di zaman di mana manusia senantiasa berharap akan janji-janji yang diberikan oleh jabatan atasannya. Jabatan-jabatan yang dia saat ini ada, dia lakukan, dia laksanakan seakan-akan itu adalah kekal abadi. Padahal sejatinya tak ada janji-janji dari manusia yang kekal, yang baik dan senantiasa dilaksanakan. Sehingga ulama mengatakan, andai kata kita senantiasa berharap kepada sesama manusia, maka siap-siap akan kekecewaan yang kita raih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Imran ayat ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari akan janji-janji yang diberikannya kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Apa saja janji yang telah Allah berikan dalam Al-Quran kepada kita? Setidaknya ada 4 janji yang Allah berikan setiap hari kita lalui, namun tidak kita rasakan, tidak kita
laksanakan dalam keseharian. Apa saja nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Yang pertama yaitu terdapat di Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Ayat di mana yang sering kita baca, ayat yang senantiasa kita hafal, bahkan tahu artinya, namun sulit sekali untuk kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan pada saat Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, andai kata engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku. Tapi andai kata engkau kufur kepada nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Ini adalah salah satu janji yang Allah berikan. Ketika nikmat kita ingin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini yang terjadi, mari kita lihat bersama, introspeksi diri kita bersama. Apa kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah memiliki kendaraan motor, namun kita senantiasa ingin mendapatkan mobil. Kita sudah memiliki mobil, tapi ingin seperti mobil yang dimiliki oleh tetangga yang lain. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ketika engkau terus bermegah-megahan di dunia, tidak akan pernah sampai kepada kepuasan kecuali sampai engkau masuk ke dalam liang kubur. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, saat ini banyak dari kita yang senantiasa mengeluh akan apa yang dirasakan pada diri kita. Cobaan, ujian yang Allah berikan seakan-akan lebih berat yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan saudara kita yang lain. Pantas Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sifat kita manusia dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza masahu sarru jazua wa idza masahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sifat yang penuh keluh dan kesah. Idza masahul sarru jazua, ketika dia ditimpa musibah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazua, mereka mengeluh seakan-akan masalahnya lebih besar dibandingkan orang yang lain. Tapi ayat berikutnya menjelaskan, wa idza masahul khair, akan tetapi ketika diberikan nikmat khair, suatu kebaikan, manua, manusia lalai, lupa siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Dan dilanjutkan oleh ayat yang dijelaskan oleh Allah, illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat, alladzina hum salatihim daimun, yaitu orang-orang melaksanakan salat yang daim, dawam, terus menerus, tidak bolong-bolong. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang senantiasa dikategorikan rajin melaksanakan salat. Yang kedua, adapun janji Allah Subhanahu wa taala senantiasa tertera dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang kedua? Yaitu bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Janji Allah yang kedua adalah, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan mengingatmu. Syarat untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus mengingatnya. Azkurkum, maka Allah pun akan mengingat kita semuanya. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa kali ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hari? Terkadang kita subuh kita kesiangan, zuhur kita dalam pekerjaan, asar kita dalam perjalanan pulang, maghrib kita kelelahan, dan isya kita ketiduran. Kapan kita ingat pada panggilan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam hamba Allah yang senantiasa kufur dan senantiasa lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar saat ini banyak orang yang stres, banyak orang yang frustasi, tidak lain dan tidak bukan karena mereka sudah lalai dan tidak pernah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah gelisah hidupnya karena janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir maka hati kita akan tenang. Selanjutnya janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga,
yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Janji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, dan ketika Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku pun akan mengabulkan doa-doamu. Terkadang banyak daripada kita umat muslim, orang yang beriman, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan setiap lagi sholat, bukan setiap waktu, setiap detik, setiap menit aku senantiasa berdoa kepadamu ya Allah, tapi mana janjimu mengabulkan doaku? Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, bukan masalah Allah mengingkari akan janjinya, tapi dilihat di Quran surat Al-Baqarah 186, di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa penyebabnya doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan ketika engkau meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Tapi ada lanjutan ayat dijelaskan, falyastajibu li, maka kerjakanlah, kata Allah, apa yang aku perintahkan, wal yu'minu bi, dan benar-benar yakin kau kepadaku, la'allahum yarsudun. Oleh sebab itu maka akan aku beri petunjuk kepadamu atas doa yang kau lakukan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa kita sedangkan kita sendiri tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salat kita tinggalkan, naik haji kita abaikan, sedekah kita hina dan sebagainya. Tapi ketika doa kita begitu banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika kita mendengar dakwah daripada Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Beliau pernah menjelaskan, laksana seseorang yang belum mengenal satu sama lain, tiba-tiba dia meminjam uang atau meminta uang kepada orang tersebut, maka orang tersebut akan menjawab, siapa diri kamu? Siapa kamu? Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak pernah, melakukan puasa juga tidak pernah. Tapi ketika berdoa kita begitu banyak permintaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjawab, di mana kamu pada saat engkau diberiku nikmat olehku? Di mana dirimu pada saat aku memanggil azan untuk melaksanakan sholat kepadaku? Tapi ketika berdoa engkau banyak sekali permintaannya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada hamba yang senantiasa protes akan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga introspeksi diri. Mengapa Allah tidak mengabulkan? Bisa jadi terhalang oleh maksiat-maksiat daripada apa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah pun enggan untuk mengabulkan doa yang kita pinta. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, yang terakhir atau yang keempat, janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman, yaitu terdapat di Quran surat Al-Anfal ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala sekali-kali mu'azzibahum, memberikan azab kepada kalian, wa hum yastaghfirun, selama kalian masih mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira bagi kita kaum muslimin senantiasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berputus asa atas dosa yang kita lakukan seakan-akan Allah tidak mau mengabulkan atau tidak mau memaafkan daripada apa yang kita lakukan. Sesungguhnya Allah senantiasa menanti diri hamba-hamba yang senantiasa bertobat dan beristighfar kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah pun menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertobat dan mensucikan diri. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala akan janji-janjinya, bersegeralah kita sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 133 yang menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kita untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala,
Karena intinya kematian kita tidak ada yang tahu kapan, di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk bekal kelak di yaumul kiamah nanti, agar supaya kita tidak termasuk dari hamba-hamba Allah yang merugi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, itulah 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita semua meraih daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita pun melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala pinta. Mudah-mudahan pengajian kita kali ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dan barokah darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah, kami minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.